Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ani, si penjual risol mayo, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Halo nak, adikmu udah sembuh kan? Bawa pulang sekarang ya nak. Ada yang mau nikahin Ani, ucap Jono di seberang telepon. Siapa pak? Tapi tadi Abdul udah bilang ke teman Abdul suruh nikah sama Ani. Cuma belum dibalas, saut Abdul. Gak usah, udah dibatalin aja itu. Yang penting kalian cepat pulang. Bapak sama ibu nunggu di rumah. Ya udah, gitu aja dulu. Bapak tutup ya teleponnya, ucap Jono. Iya pak, saut Abdul. Siapa orangnya ya? Siapapun itu semoga bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, batin Abdul. Lalu ia masuk kembali ke dalam rumah. Sana siap-siap, sore ini kita pulang ke kampung, ucap Abdul. Mendadak banget sih bang, ada apa? Tanya Ani terheran. Gak usah banyak tanya, tinggal nurut aja, apa susahnya sih? Saut Abdul dengan ketus. Ani terdiam, ia pun ke kamarnya untuk membereskan barang-barang yang akan dibawa pulang. Tepat pada pukul 3 sore, mereka pergi meninggalkan rumah yang ada di kota. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah pukul 7 malam. Ibu, bapak, panggil Abdul yang baru saja turun dari mobil. Abdul dan Ani mencium takzim punggung tangan kedua orang tuanya yang sedang duduk di teras. Kirain kalian pulangnya besok pagi, ucap Jono. Iya sekarang pak, tadi sore baru OTW kesini, saut Abdul. OTW dari sore kok sampai malam begini? Tanya Sumi terheran. Iya bu, tadi di jalanan macet, ada orang kecelakaan. Ya udah yuk masuk, kalian istirahat dulu, ajak Sumi. Lalu semuanya pun masuk ke dalam rumah. Keesokan paginya, tok. Siapa pak? Tanya Sumi saat sedang membereskan piring kotor. Gak tahu bu, jawab Jono. Biar aku aja yang bukain, ucap Ani. Lalu ia segera keluar mengecek tamu yang datang ke rumah pagi hari. Nyari siapa bu? Pak? Tanya Ani setelah membuka pintu. Kamu Ani ya? Tanya wanita yang ada di depannya. Iya, saya Ani. Kalian siapa ya? Jawab Ani terbata. Kenalin ya dok, saya Budira. Ini suami saya Pak Zainal. Dan tentunya ini anak kita yang paling tampan, namanya Fauzan. Semoga kita bisa rukun ya dok, ucap Dira memperkenalkan diri dan keluarganya. Lah, ganteng dari mananya coba? Orang kayak gitu, ada-ada aja ibu-ibu ini, batin Ani merasa ilfil saat melihat anak dari Budira. Oh iya bu, pak Fauzan, salam kenal, saya Ani, saut Ani. Mari masuk dulu bu, ajak Ani mempersilahkan masuk mereka. Terima kasih ya dok, kamu selain cantik tapi kamu juga baik, ucap Budira diakhiri dengan senyuman hangat kepada Ani. Akhirnya kalian datang juga, ucap Jono tiba-tiba yang sudah berjalan ke arah ruang tamu dengan Sumi. Jono dan Sumi menyambut hangat kedatangan keluarga Dira. Mereka pun duduk di ruang tamu, bercandaria sambil menunggu Ani yang sedang menyiapkan beberapa cemilan dan minuman. Ini silakan bu, pak, ucap Ani. Lalu ia segera pergi meninggalkan ruang tamu itu. Jadi gimana John? Apa anakmu mau? Tanya Pak Zainal. Pasti mau kok, tenang aja, jawab Jono dengan yakin. Sebentar, aku panggilkan dulu ya,
Ucap Sumi. Ia bangkit dari duduknya untuk memanggil Ani. Tok tok tok. Sumi mengetuk pintu kamar anaknya. Ani, kamu di dalam kan nak? Ibu masuk ya? Tanya Sumi. Ani yang baru selesai meminum obat aborsinya pun ia langsung membereskannya supaya tidak ada yang tahu. Iya bu, saut Ani dari dalam. Ayo keluar, kita ngobrol di ruang tamu, ajak Sumi. Emang tamunya ibu sama bapak udah pulang? Tanya Ani. Ya belum, tapi kan itu tamu kamu juga, jawab Sumi. Loh, kok aku sih bu? Tanya Ani terheran. Ya udah yuk keluar, ajak Sumi memaksa. Mau tak mau akhirnya Ani pun terpaksa mengikuti ajakannya. Ani duduk berdampingan dengan Fauzan. Entah kenapa ia merasa tidak nyaman berada di sana. Cocok sekali kalian udah langsung tentuin tanggalnya aja, ucap Zainal. Siap. Bentar aku hitung dulu ya, saut Jono. Maksudnya apa sih ini pak? Tanya Ani kepada ayahnya. Secepatnya kamu akan menikah dengan Fauzan nak. Ini sudah kesepakatan kita. Fauzan juga sudah setuju, jawab Jono. Apa? Pekik Ani terkejut sampai ia berdiri dari duduknya. Ani, turunkan nada bicaramu, pinta Sumi dengan tegas. Enggak bu, Ani gak mau, tolak Ani. Ani, udah berani ya kamu ngelawan ibu. Masih beruntung ada yang mau nikahin kamu biar kamu bisa dibawa pergi dari sini. Lagian kamu itu seharusnya sadar diri akan kesalahan kamu, bentak Sumi dengan marah. Udah Sumi, kalau memang Ani gak mau gak apa-apa kok. Pernikahan kan memang menyatukan dua orang yang saling mencintai, lerai Dira. Maaf Bu Dira, Ani memang begitu anaknya. Mungkin kesehatan psikisnya masih kurang baik, jadi emang harus ditegaskan. Pernikahan mereka akan terus tetap berjalan kok, ucap Sumi diakhiri dengan senyuman ke arah Dira. Ani merasa dihina di mata orang tuanya. Ya sakit hati mendapat perlakuan seperti ini. Apalagi ia dinikahkan dengan orang yang kondisi fisiknya kurang memungkinkan. Ani terduduk lemas di kursi ruang tamu. Ia menundukkan kepalanya menahan tangis. Setelah menentukan tanggal pernikahan, keluarga Fauzan pulang dengan perasaan lega. Tetapi berbanding terbalik dengan Ani. Sepeninggalannya mereka, Ani mengurung diri di kamar. Orang tuanya pun tak ada yang peduli dengannya lagi. Mereka sudah tak mau mengurusi Ani. 1 minggu kemudian, pernikahan Ani dan Fauzan pun berlangsung dengan lancar. Senyum kebahagiaan terus terpancar di wajah Fauzan. Mereka hanya menikah di KUA saja, supaya tak banyak orang yang tahu. Setelah itu keluarga Ani langsung pulang ke rumah, sedangkan Ani ikut tinggal bersama keluarga Fauzan. Rumah keluarga Fauzan sangat minimalis. Tempatnya pun berada di tengah persawahan, jauh dari rumah warga lainnya. Sama seperti jalanan menuju ke rumah Ani. Tetapi di sekitar rumah Ani masih ada beberapa rumah tetangganya. Sedangkan rumah Fauzan ini hanya satu-satunya rumah di pertengahan sawah. Ani, bangun udah pagi, pekik Dira membangunkan Ani. Iya bu, saut Ani lalu ia segera keluar dari kamar. Ini, nanti cucikan baju milik kita ya. Sama nanti kamu belanja di pasar itu. Nih, uang sama catatan belanjaannya di atas meja makan. Kalau kamu mau sarapan, bikin sendiri aja ya. Ibu mau berangkat kerja dulu, ucap Dira yang terburu-buru. Ani terdiam mendengar ucapan mertuanya. Hah? Apa-apaan ini maksudnya? Berasa jadi bebu banget di sini. Sial. Batin Ani, ia merasa menjadi orang asing di rumah itu. Ani segera membersihkan diri lalu ia pun dengan terpaksa mengikuti permintaan mertuanya. Apa harus aku sih yang nyuci? Bikin bed mood aja deh. Mana Fauzan masih enak-enakan ngorok lagi. Gumam Ani ngedumel. Zan, bangun, anterin aku ke pasar, ucap Ani membangunkan Fauzan. Aku capek. Pergi sendiri aja sih, tolak Fauzan dengan matanya yang masih terpejam. Ya udah bangun, jangan tidur mulu, pekik Ani dengan sewot. Ani kembali ke dapur untuk membuat sarapan. Hanya ada mie instan dan telur. Ia pun segera memasaknya. Untung saja Ani sudah terbiasa memakan makanan itu. Jadi dia tak terkejut lagi. Karena ia mengingat sekarang tinggal bersama Fauzan. Ani pun membuat 2 porsi makan untuk Fauzan juga. Pas banget kamu udah kesini. Ayo sarapan, ajak Ani. Mereka duduk berhadapan. Saat Ani menyodorkan semangkuk mie instan untuk Fauzan, ia langsung menyingkirkannya. Ani merasa tak dihargai olehnya.
Tiba-tiba saja Fauzan bangkit dari duduknya. Lalu ia membuka lemari kaca yang berisi lauk pauk. Ia menyajikan sarapannya sendiri. Lalu ia langsung menyantapnya. "Ayo makan." "Kenapa liatin aku?" tanya Fauzan yang melihat Ani menganga menatapnya tak percaya. "Loh, kok aku tadi nggak lihat ada lauk rendang sama terong balado? Emang tadi diletakin di mana?" jawab Ani lalu ia bertanya kepada Fauzan. "Di lemari kaca," jawab Fauzan. Ani berjalan ke arah lemari kaca untuk mengambil beberapa lauk. "Kamu mau ngapain?" tanya Fauzan yang melihat Ani mendekat ke tempat penyimpanan makanan. "Ya mau ambil lauk, kenapa emang?" jawab Ani. "Emang tadi pagi ibu nyuruh kamu ambil lauk di situ?" tanya Fauzan. Enggak sih." "Lah tapi apa salahnya kalau aku mau ikut ambil juga?" jawab Ani. "Ya salah lah, karena kamu bukan bagian dari keluarga kita," ucap Fauzan. "Loh, kan kita udah menikah, ya aku bagian dari keluargamu juga dong," saut Ani tak terima. "Itu semua paksaan dari orang tua kamu. Udah, kamu makan aja itu makanan yang udah kamu buat," ucap Fauzan. Ani pun kembali di tempat duduknya dengan perasaan kecewa. Dan ia juga ikut kepikiran karena omongan Fauzan. Ia tak menyangka, meski kondisi fisiknya Fauzan banyak kekurangannya, tetapi mulutnya juga sangat pedas. Jika sudah berbicara, Ani makan sambil menahan nangis. Sampai makanannya pun sulit untuk ditelan. "Mas, tolong anterin aku ke pasar. Aku nggak tahu pasarnya ada di mana," pinta Ani setelah mencuci piring kotornya. "Aku mau nyantai dulu, capek. Kamu kan bisa ke pasar sendiri. Biasanya juga gitu kan?" saut Fauzan. "Lah capek ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain aja capek. Yang capek itu aku dari tadi pagi bersihin rumah, nyuci baju kamu, orang tua kamu. Dan sekarang aku cuma minta anterin ke pasar, kamu nggak mau. Capek tau nggak?" ucap Ani meluapkan kesalahannya. "Asal kamu tahu ya, sebelum kedatangan kamu di rumah ini, hidupku itu nyaman tahu nggak? Semenjak ada kamu jadi ribet. Baru aja sehari serumah sama kamu udah bawel banyak ini itu. Pantesan aja nggak ada yang mau sama kamu. Makanya kamu sampai dihamilin doang, terus ditinggalin. Banyak introspeksi diri deh kamu. Jangan cuma numpang hidup enak doang," saut Fauzan. Perkataannya benar-benar sakit didengar. Ani melengos pergi begitu saja. Percuma jika ia melanjutkan perdebatannya dengan Fauzan yang ada hatinya malah semakin sakit mendengarnya. Karena ia tak melihat adanya kendaraan apapun di depan rumah, Ani memutuskan untuk jalan kaki. Untung saja saat di perjalanan ada ibu-ibu baik yang menawarkan tumpangan. Jadi Ani tak kecapean berjalan dengan jarak yang lumayan jauh. "Makasih ya Bu, udah numpangin ke sini. Ini Bu, aku ada sedikit uang buat beli bensin," ucap Ani sambil menyerahkan uang 1 lembar berwarna hijau. "Gak usah Duk, simpen aja uangnya. Nanti pulangnya mau bareng lagi apa enggak?" tolak ibu itu. Enggak usah Bu, nanti gampang aku naik ojek aja," jawab Ani. Ya udah, hati-hatian Duk," pesan ibu itu lalu ia berlalu pergi meninggalkan Ani. Setelah kepergian ibu itu, Ani masuk ke dalam pasar untuk membeli beberapa bahan makanan sesuai catatan. Setelah sekian lama, ia berputar-putar mengelilingi pasar. Akhirnya Ani berhasil membeli semuanya. Berat banget sih ini belanjaannya. Ini mah bukan jadi mantu tapi jadi babu. Pengen pulang banget ya Tuhan, gumam Ani sambil membawanya dengan susah payah. Ia merasa sangat lelah, apalagi kandungannya sudah mulai membesar. Tenaganya sudah tak begitu kuat seperti sebelum hamil. Beruntungnya dia selalu dikelilingi orang baik-baik. Saat dia kesusahan berjalan, ia mendapat pertolongan secara spontan oleh bapak-bapak yang sedang duduk bersantai di warung makan. "Sini Neng, Bapak bantuin," ucap bapak-bapak sambil mengambil alih barang bawaan Ani. "Ya ampun Pak, makasih banyak ya Pak," ucap Ani. "Iya Neng, sama-sama. Bapak gak tega lihat Neng kesusahan. Tadi bayangannya itu kayak lihat anak Bapak sendiri. Apalagi Neng lagi hamil. Kasihan bayinya di dalam perut Neng," saut bapak itu. Ani merasa terharu karena masih ada yang peduli dengannya. Bapak itu membantu Ani sampai naik ke angkot. Ani bahkan baru tahu jika angkot itu berjalan melewati depan rumah mertuanya. Biayanya pun lebih murah daripada ojek.
Untung saja ada bapak-bapak tadi yang membantunya. Jadi Ani tak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sampai ke rumah. Syukurlah masih banyak orang baik di sekelilingku. Meski sekarang keluargaku sendiri membuangku di sini, batin Ani saat ia sudah duduk di dalam angkot. Singkat cerita, angkot yang ditumpangi sudah sampai di depan rumah mertuanya. Setelah membayar biaya transportasinya, Ani masuk ke dalam rumah sambil menenteng berbagai macam barang belanjanya tadi. Bagus ya. Suruh siapa kamu naik angkot? Tanya Dira yang tiba-tiba saja sudah berdiri di depan pintu. Gak ada yang nyuruh, Bu. Itu inisiatifku sendiri. Karena kan gak mungkin juga aku pulang ke rumah bawa banyak barang belanjanya begini, jawab Ani. Ibu gak mau dengar alasan apapun. Mana kembaliannya? Ucap Dira dengan ketus. Kembalian apanya, Bu? Ibu aja ngasih uang belanjaan pas banget. Untung aja gak nombok karena harganya udah banyak yang naik, saut Ani. Alah ya pantas aja gak ada kembalian. Pasti tadi uangnya buat naik angkot itu kan? Ucap Dira. Astagfirullah, enggak, Bu. Aku bayar angkot itu pakai uangku sendiri. Itu juga uang nemu di saku celana ini kok, saut Ani. Ya udah sana bawa masuk sekalian masak juga, pinta Dira lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Ani menghela nafas berat. Ia merasa terbebani tinggal satu rumah dengan keluarga suaminya. Ani menata belanjaannya di kulkas lalu ia memasak sayur lodeh dan juga pecak tongkol. Ia sampai mengabaikan perutnya yang keroncongan demi cepat selesai memasak. Sip dah, udah selesai semua masakannya. Makan dulu dah, lapar dari tadi nahan. Gumam Ani setelah ia mematikan kompornya. Ani mengambil sepiring nasi dan beberapa lauk yang sudah dimasaknya. Lalu ia segera melahapnya di ruang makan. Ani sangat menikmati makanannya karena tak ada gangguan dari suami dan ibu mertuanya. Ani, ngapain kamu? Tanya Dira saat memergoki Ani yang sedang menyantap makanannya. Ibu, makan Bu, itu lauknya udah mateng, jawab Ani. Enggak. Ibu kan cuma nyuruh kamu buat masak bukan makan, ucap Dira sambil mengambil paksa piring Ani. Tapi kan aku lapar Bu. Aku juga dari tadi pagi udah beresin rumah, nyapu, ngepel, nyuci, belanja terus ke pasar. Ini juga udah siang Bu, waktunya makan siang. Ya aku makan dong Bu. Emangnya apa salahnya? Tanya Ani. Ya salah lah, karena ibu gak pernah mau punya menantu yang hamil di luar nikah kayak kamu, ucap Dira menatap Ani dengan nyalang. Kalau ibu gak mau, kenapa ibu nerima aku? Kenapa? Ibu datang seolah-olah beneran sayang sama aku, beneran kasihan sama aku, beneran peduli sama aku. Tapi nyatanya apa? Malah aku diperlakukan seperti pembantu di sini, saut Ani. Oh, jadi kamu nyalain ibu? Iya. Sebelum kamu nyalain ibu, kamu harusnya lebih introspeksi diri karena gak bisa menjaga kehormatan diri kamu. Harusnya kamu itu bersyukur masih ada yang mau menikahi kamu di kondisi seperti ini, ucap Dira lalu ia pergi meninggalkan Ani sendirian di ruang makan. Ani menangis di dalam, dia meratapi nasibnya. Emang benar ini semua salahku yang gak bisa jaga diri. Tapi apa aku layak diperlakukan seperti ini? Mengapa semua orang menatapku dengan hina? Aku pun tak pernah mau ada anak di kandunganku. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, batin Ani menyesalinya. Setelah puas menangis, Ani mengusap kasar air matanya lalu ia segera mencuci muka agar tak ada yang melihatnya menangis. Ani masuk ke dalam kamar mengambil ponselnya untuk menghubungi keluarganya. Saat Abdul masih bercanda ria dengan kedua orang tuanya, mereka merasa terganggu dengan ponsel Abdul yang terus-menerus berdering. Siapa Abdul yang nelpon? Tanya Sumi saat melihat Abdul sedang mengambil ponsel di saku celananya. Ani Bu, paling mau bicara sama ibu, jawab Abdul. Alah tolaklah, ibu gak mau bicara lagi sama dia, ucap Sumi. Tapi Bu, siapa tahu Ani pengen tahu kabar ibu gimana, saut Abdul. Ya kalau tanya bilang aja ibu baik-baik aja, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya, ucap Abdul. Iya Bu, saut Abdul. Abdul pun mengikuti omongan ibunya yang menolak panggilan dari adiknya itu. Maafin abang nih, batin Abdul saat merijek panggilan dari Ani. Lah, kok ditolak sih? Aku mau cerita sama siapa lagi kalau gini? Batin Ani yang merasa sedih kehilangan semuanya
karena kesalahan yang ia perbuat. Ani menatap keluar jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Isi hati dan pikirannya sangat runyam. Ia benar-benar lelah. Ia tak tahu harus meluapkan kekesalannya kemana. Dulu sebelum kejadian ini terjadi, Abdullah yang menjadi pendengar terbaik keluh kesahnya saat ada banyak pikiran. Dari dulu Ani dan Abdul sangat akrab. Mereka saling bertukar cerita kesehariannya, bahkan nyaris tak ada satupun yang ditutupi di antara keduanya. Tetapi itu semua berubah saat Ani melakukan kesalahan fatal. Tak dapat dipungkiri, ia sangat merindukan kehangatan keluarganya. Maafin Ani, Bu, Pak, Bang. Ani menyesal. Gumam Ani, ia tak terasa meneteskan air matanya. Ani menyekai air mata yang mengucur deras di pipi. Lalu ia berbaring di ranjang untuk beristirahat. Saking capeknya Ani tertidur sampai malam hari. Jam berapa ini? Gumam Ani saat itu ia baru saja terbangun dari tidurnya. Ani mengelihatkan tubuhnya lalu mengambil ponsel miliknya yang sebelumnya ia letakkan di atas meja samping tempat tidur. Lah, astaga, jam 10 malam. Batin Ani terkejut sampai ia memelototkan matanya. Loh, berisik banget sih di luar. Ada acara apa ya? Batin Ani bertanya-tanya karena ia mendengar suara keributan di dalam rumah. Ani berjalan mengendap-endap ke arah pintu kamar. Ia tak menyangka akan disuguhi suasana menjijikan yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Loh, apa-apaan ini? Batin Ani. Ia melihat suaminya bertingkah selayaknya manusia normal. Fauzan duduk di tengah dan di sampingnya ada 4 wanita berpakaian seksi yang sedang bergelayut manja. Bau asap rokok dan minuman beralkohol membuat kepala Ani pusing. Ia sampai mengurungkan niatnya untuk pergi ke toilet. Ia merebahkan tubuhnya kembali untuk melanjutkan tidur dan berharap kejadian tadi tak berbekas di ingatannya. Keesokan paginya, hari ini hari yang cerah. Ani berharap akan jauh lebih baik dari hari kemarin. Senyuman manis sangat merekah di pipinya. Ani keluar kamar menuju ke toilet untuk membersihkan diri dan berberes rumah seperti biasanya. Ia merasa heran melihat suaminya yang duduk di ruang makan seperti orang yang memiliki kelainan. Padahal semalam ia melihat suaminya itu tampak biasa-biasa saja seperti orang normal pada umumnya. Ada yang gak beres nih, batin Ani. Ia pura-pura tak peduli saat melewati mertua dan suaminya yang sedang sarapan. Mereka benar-benar menganggap Ani orang asing di rumahnya. Ani sengaja berlama-lama di kamar mandi supaya tak berpapasan dengan mereka. Saat ia mendengar suara bunyi piring yang mulai mereda, ia pun langsung menyudahi mandinya. Setelah memakai pakaian, Ani berjalan mengendap-endap ke dapur untuk mengambil makanan, lalu ia memakannya dengan cepat sebelum ia ketahuan oleh mertua dan suaminya. Untung saja keadaan di rumah itu sudah jadi sepi. Jadi Ani selamat dari omongan pedas keluarga Fauzan. Sore harinya, Dira baru saja pulang dari kerjanya. Ia langsung marah-marah kepada Ani. Ani, panggil Dira dengan lantang. Iya, ada apa, Bu? Saud Dira setelah menghadap ke arahnya. Kamu makan lauk di lemari ya? Tanya Dira dengan nada membentak. Loh, enggak kok, Bu. Kan aku udah nggak dibolehin makan lauk di situ sama ibu. Sebelum ibu nyuruh kan? Kenapa ibu malah nuduh aku? Jawab Ani. Alah, bohong. Di rumah ini gak ada siapa-siapa selain kamu. Gak mungkin ada maling masuk cuma ambil lauk doang. Siapa lagi coba kalau bukan kamu, ha? Ucap Dira meledak-ledak. Bisa jadi juga dimakan kucing. Kan aku gak tahu, Bu. Aku aja di kamar doang dari tadi. Mungkin itu teguran dari Allah, Bu, biar ibu gak pelit, gak perhitungan lagi sama menantu. Ya udahlah, Ibu. Aku mau ke kamar dulu, mau lanjut lipat baju. Saud Ani dengan nada yang tenang sambil tersenyum hangat ke arah mertuanya. Percuma jika Ani melanjutkan perdebatannya, pasti tidak akan ada habisnya. Ani kembali ke kamar sambil melanjutkan melipat pakaiannya. Kok aku jadi kepikiran tentang omongan Fauzan ya? Apa benar ibu sama bapak maksa keluarga Fauzan untuk menikahiku? Tapi kenapa harus Fauzan sih? Udah gak ganteng-ganteng amat, pengangguran, kelainan lagi. Tapi kok pas malam itu
Aku lihat dia biasa aja, tingkahnya kayak orang normal. Apa dia sengaja berpura-pura ya? Batin Ani. Ia termenung sejenak memikirkan, tetapi semakin dipikirkan ia merasa semakin pusing. Biarinlah, mau itu Fauzan dipaksa nikahin aku kek, apa gimana kek, terserah, gak peduli aku. Yang terpenting gimana caranya aku nyingkirin anak haram ini. Jijik rasanya jika harus melahirkan dan merawat anak dari Faris ini. Batin Ani. Setelah selesai melipat baju, ia merebahkan tubuhnya di ranjang sambil tangannya berselancar di sosial media. Ia pun mencari tahu obat yang ampuh untuk menggugurkan kandungan. Ini nih yang aku cari. Semoga aja kali ini cocok deh, gak kayak obat sebelumnya. Bukannya ngegugurin, malah badanku makin sehat berisi. Udah. Batin Ani. Ia pun membeli obat itu secara online. Entah itu sudah obat yang keberapa untuk menggugurkan kandungannya. Jalan pikiran Ani sudah buntu, dan ia pun tak menerima anak yang ada di kandungannya itu. Malam harinya Ani berniat untuk keluar rumah. Ia merasa bosan jika harus berdiam diri di rumah terus. Apalagi setiap harinya ia selalu disibukkan dengan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Pada pukul 7 malam Ani berjalan mengendap-endap keluar rumah. Ia berniat akan pergi ke taman kota. Ani seperti mendapat keberuntungan, karena malam itu di rumahnya nampak sepi. Padahal biasanya mereka duduk di ruang tamu berbincang-bincang ala kadarnya. Karena merasa aman, Ani langsung mempercepat langkahnya sebelum ketahuan. Singkat cerita, Ani sudah sampai di taman kota. Ia sangat menikmati malam itu. Meski ia sedang hamil besar, tetapi perutnya tak terlihat besar seperti orang hamil pada umumnya. Ani berjalan sendirian mengelilingi taman itu. Tapi pandangannya terfokuskan ke sepasang kekasih yang mau masuk dalam hotel. Dengan terburu-buru Ani langsung mengeluarkan ponsel lalu memvideokannya. Bagus. Dengan begini aku punya kartu as kamu, Zan. Batin Ani tertawa kemenangan. Setelah mengambil video, ia baru buru-buru untuk pulang sebelum suaminya itu sampai di rumah. Sialnya, saat Ani mau membuka pintu itu malah sudah terbuka dari dalam. Waduh, pasti ketahuan nih, batin Ani. Dari mana aja kamu malam-malam begini? Tanya Dira. Jalan-jalan sekitar sini aja kok bu, nyari angin, jawab Ani. Udah tahu lagi hamil besar malah kelayapan malam-malam. Kayak Fauzan tuh tidur di rumah aja gak pernah main-main keluar malam. Kamu yang cewek malah begitu kelakuannya, ucap Dira mengomeli Ani. Ibu yakin Mas Fauzan di rumah? Tanya Ani. Ya yakin lah, secara kan dia dari fisiknya aja kurang, mana mungkin bisa kemana-mana sendirian. Uang aja semuanya dari ibu kok, jawab Dira. Bentar, ini Mas Fauzan kan bu? Apa sekarang ibu masih yakin kalau dia cacat? Tanya Ani sambil menunjukkan video yang tadi diambilnya. Enggak, itu bukan Fauzan. Enggak usah fitnah kamu. Mungkin itu cuma mirip doang, jawab Dira. Ya udah kalau ibu nggak percaya, tunggu aja nanti sampai pukul 12 malam. Pasti Mas Fauzan baru pulang kok. Ya udahlah bu, aku mau masuk dulu, mau istirahat, saut Ani lalu ia masuk ke dalam rumah menuju ke kamarnya. Dira mematung mendengar ucapan Ani yang begitu yakin jika suaminya tidak ada di rumah. Hal itu membuat Dira bimbang karena ia sudah terlalu percaya dengan anaknya yang tak neko-neko. Tetapi di sisi lain, ia juga penasaran apakah benar yang dikatakan oleh menantunya itu. Dira pun memutuskan untuk menunggu kepulangan Fauzan sampai tengah malam seperti yang tadi dikatakan Ani. Tetapi ia sudah mulai mengantuk. Karena sudah hampir jam 1 ia tak mendapati anaknya pulang. Sialan Ani, bisa-bisanya mengerjaiku. Udahlah biarin, lagian gak mungkin juga Fauzan bisa keluar sendirian begitu, gumam Dira. Saat Dira mau memejamkan matanya, ia mendengar suara seperti orang yang sedang berusaha membuka pintu. Dira pun terjaga dari tidurnya. Ia langsung beranjak dari tempat tidur ke belakang pintu. Dan benar saja apa yang dikatakan Ani. Fauzan baru pulang sambil bersenandung kecil. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Fauzan berjalan seperti pria normal pada umumnya. Bahkan ia tak terlihat cacat sama sekali. Dira sampai menutup mulutnya yang menganga lebar. Ia tak percaya jika selama ini ia telah dibohongi oleh anaknya sendiri. Dira menjadi merasa bersalah dengan Ani karena ia terlalu kasar dan kejam kepadanya.
Bahkan selama Ani tinggal di tempatnya, Dira sudah lama tak mencuci pakaiannya sendiri. Bahkan untuk lauk makan pun Dira tak mau berbagi dengan Ani, padahal Ani lah yang memasaknya. Maafin ibu nih, batin Dira mulai sadar. Keesokan paginya, Dira terus memperhatikan gerak-gerik anaknya itu. Semenjak kejadian semalam yang ia lihat dengan mata kepalanya ia sendiri, ia pun menjadi hilang respect karena ia merasa dibohongi. Tapi ia masih ragu, benarkah tadi malam itu anaknya ataupun ia hanya salah lihat. Sini nih, sarapan bareng, ajak Dira. Ibu ngajak aku? Tanya Ani terheran, tanya Ani, bahkan Fauzan dan suaminya pun terheran. Ya kamu sini sarapan dulu. Tinggalin aja itu cucian piringnya, jawab Dira. Tumben banget ibu, gak biasanya dia begini. Paling ada maunya mungkin, batin Ani. Akhirnya Ani meninggalkan cucian piring kotornya lalu bergabung untuk sarapan bersama. Saat Ani hanya mengambil nasi putih saja seperti biasanya, Dira langsung mengambilkan beberapa lauk untuknya. Gak usah bu, aku makan nasi putih aja ini sama kecap. Nanti lauknya kurang kalau dibagi ke aku bu. Protes Ani merasa tak enak. Udah diam, tinggal makan aja kok. Dah, gak usah ngerasa gak enak, saud Dira. Ibu kok sekarang gini? Kan itu lauk punya aku bu. Protes Fauzan merasa tak terima karena Ani mulai diperlakukan baik. Diem, jangan serakah kamu. Udah ya makan, jangan banyak ngomong lagi, sahut Dira dengan marah. Kayaknya udah mulai sadar nih. Baguslah. Batin Ani tersenyum bahagia saat ia melihat ke arah suaminya. Tatapannya sangat tajam kepada Ani. Ani tak menghiraukan tatapan itu. Mereka berempat pun sarapan dengan hikmat. Setelah selesai sarapan, mereka kembali ke aktivitasnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, perut Ani semakin membesar. Hubungan antara Ani dan mertuanya juga semakin membaik. Dira sudah sadar akan kelakuan terhadap Ani, dan Ani pun sudah memaafkannya. Kini Dira sangat menyayangi Ani seperti anak kandungnya sendiri. Tetapi semenjak hubungan Dira dan Ani membaik, Fauzan malah merasa terasingkan. Bahkan ia semakin tak suka melihat orang tua dan istrinya itu akur. Mereka berkumpul di teras depan menikmati rintikan air hujan dengan segelas teh hangat di tangan masing-masing. Mereka mengobrol dengan hangat sekali. Sesekali bercanda gurau, tetapi lain halnya dengan Fauzan. Ia malah terdiam tak mengeluarkan sepatah kata apapun. Kamu kenapa mas? Sakit? Kau dari tadi diam aja? Tanya Ani yang merasa tak enak karena ditatap tajam oleh suaminya terus dari tadi. Gak apa-apa, udah lanjut aja, jawab Fauzan. Kalau gak apa-apa ya ngobrol dong. Sini, ngobrol bareng sambil nikmatin teh kan seru, ajak Ani. Enggak, udah kalian lanjut aja sana, bentak Fauzan. Fauzan, jangan bentak-bentak nadanya. Ani itu istrimu loh, bukan orang asing. Ani kan tanya baik-baik sama kamu, ucap Dira marah kelihatan kelakuan anaknya yang semakin tak terkendali. Ibu kok belain dia sih? Dia kan cuma orang asing di keluarga kita, saut Fauzan. Iya, dia emang orang asing sebelum menikah sama kamu, tapi sekarang dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Dan dia itu istrimu Fauzan, tegur Dira. Lah, suruh siapa asal mau terima perjodohan ini? Aku tahu bu, ibu sama orang tuanya Ani itu udah sahabatan dari kecil. Tapi ya gak gini dong. Kan aku juga yang rugi. Aku gak pernah mau menerima perjodohan ini ya bu. Lagian kan pernikahanku kan didesak sama orang tuanya dia bu, bukan kemauan aku. Gak sudi aku nikah sama perempuan yang hamilnya bukan denganku. Najis, ucap Fauzan dengan nada tinggi lalu ia langsung masuk ke dalam rumah. Astagfirullah, keterlaluan kamu nak, ucap ayahnya Fauzan. Dira tak habis pikir dengan ucapan anaknya yang seperti itu. Ia merasa sakit di bagian jantungnya. Sampai tak lama kemudian ia pun terjatuh pingsan. Beruntung suaminya sigap menopang tubuhnya. Jadi saat tahu istrinya akan terjatuh sakit, ia langsung mengangkatnya ke dalam kamar. Ya Allah ibu, aduh gimana ini pak? Mau panggil dokter apa langsung dibawa ke rumah sakit aja pak? Tanya Ani dengan panik. Udah gak apa-apa, biar bapak yang ngurus. Kamu tenang aja, bawa istirahat aja sana. Gak usah dipikirin omongan Fauzan yang tadi ya. Dia emang gitu kalau ngomong gak dipikir dulu. Soal ibu, dia emang biasa gini kalau kaget. Jadi bapak udah tahu cara nanganinya gimana. Kamu gak usah khawatir ya, semua bakal lebih baik aja kok. Doain aja yang terbaik buat ibu ya, jawab suaminya Dira panjang lebar. Iya pak,
Maaf ya Pak, aku nggak bisa bantu banyak. Tapi kalau Bapak butuh bantuan aku siap kok, panggil aku aja ya Pak. Saut Ani. Iya Nik, Bapak masuk dulu. Tolong dirapiin ya Nik, ucap suaminya Dira. Lalu ia langsung berjalan tergesa-gesa menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Dira diobatin dengan telaten oleh suaminya. Baik Pak, saut Ani lalu ia membersihkan gelas kotor. Setelah semuanya beres, Ani masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Baru saja pintu kamarnya ditutup, Ani mendapati suaminya yang menatap tajam ke arahnya. Ani tak memperdulikannya, bahkan ia langsung merebahkan tubuhnya di samping Fauzan. Fauzan semakin marah karena Ani tak bertegur sapa dengannya. Istri macam apa kamu ini? Ada suaminya bukannya nyapa malah langsung tidur, maki Fauzan. Kamu kenapa sih mas? Dari tadi marah-marah mulu sama aku. Kalau aku ada salah ngomong dong mas, jangan kayak gini. Gak capek apa berantem mulu? Ucap Ani sambil menatap ke arah Fauzan. Kamu mau tahu salah kamu apa? Salah kamu itu udah ngambil semua hak milik aku. Sekarang ibu udah gak sayang sama aku semenjak kehadiran kamu. Bukan, tapi lebih tepatnya ibu berubah semenjak baikan sama kamu. Kamu udah apain ibu aku, ha? Gara-gara kalian baikan, hak milik aku juga jadi hak milik kamu, ucap Fauzan dengan nada tinggi. Ia sangat marah melihat raut wajah polos istrinya. Loh, kamu gak suka lihat aku baikan sama ibu? Aku gak ngelakuin apa-apa loh mas. Kok kamu nuduh aku gitu sih? Apa selama ini sebenarnya kamu yang buat ulah ke ibu? Saut Ani. Iya, Aku penyebab kalian jadi bertengkar dan itu memang kemauanku. Aku gak mau kalau harta warisanku harus dibagi-bagi sama kamu, apalagi anakmu. Kamu gak tahu kan, dari dulu ibu selalu mendesakku untuk menikah dan memiliki anak perempuan. Tapi aku gak pernah mau melakukannya. Dan ibu sangat benci sama laki-laki karena dia lihatnya anak laki-laki itu kayak aku gini, gak bisa apa-apa, selalu ngandelin ibu. Aku yang bilang semuanya ke ibu kalau anak yang dikandungan kamu itu laki-laki. Makanya ibu gak suka sama kamu. Tapi aku gak tahu gimana caranya tiba-tiba kalian bisa baikan. Padahal kamu sendiri juga belum pernah USG kan? Ucap Fauzan dengan bangganya. Ia mengakui semuanya. Oh, aku paham. Oke, kalau kamu maunya begitu, aku bakalan angkat kaki dari rumah ini. Saut Ani. Iya bagus, silakan. Sana pergi jauh-jauh. Jangan pernah kembali ke sini lagi, ucap Fauzan. Ani menatapnya sekilas lalu ia memasukkan beberapa bajunya ke dalam koper. Tak lama kemudian Ani sudah bersiap pergi dari rumah itu. Saat ia berada di ambang pintu, Ani melihat kayu penyangga untuk membantu Fauzan berjalan. Udah ganti pakai tongkat sekarang, semuanya akan berakhir mas, batin Ani. Ani melihat ke belakang. Fauzan berbaring di ranjangnya sambil asik bermain ponsel. Tanpa Fauzan sadari, Ani menghancurkan kayu penyangga itu. Brak. Suara itu terdengar sangat keras saat Ani berusaha mematahkannya. Ani, pakai Fauzan memanggil Ani dengan lantang. Fauzan tak habis pikir jika Ani akan menghancurkan tongkatnya. Ya mas, kenapa? Takut ya kalau semuanya bakalan kebongkar? Mas, gak bakalan ada asap kalau gak ada api, saut Ani dengan bangga diakhiri dengan senyumannya. Lalu Ani berjalan pergi meninggalkan Fauzan sendirian di kamar. Fauzan bangkit dari tidurnya. Ia berjalan mendekat ke arah tongkat itu dengan perasaan marah. Fauzan sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi selain memberi Ani pelajaran. Ia berjalan keluar kamar, tapi betapa terkejutnya ia saat mendapati kedua orang tuanya yang memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, bapak, panggil Fauzan dengan suara yang terdengar pelan. Fauzan, saut Dira. Lalu sedetik kemudian ia meneteskan air matanya. Aku mau cari Ani bu, aku udah sembuh, ucap Fauzan terburu-buru. Ia langsung berlari keluar ke rumah. Aduh pak, sakit, rintih Dira yang merasa sakit lagi di bagian dadanya.
Ayo ke kamar dulu, Bu. Ajak suaminya. Ia berjalan sambil merangkul Dira, membantunya ke kamar untuk beristirahat. Daripada aku nyari Ani, mending aku seneng-seneng aja lah. Oke lah, aku telepon Roy dulu, ucap Fauzan yang berdiri 100 cm dari depan rumah. Gak diangkat lagi. Lagi ngapain itu anak? Males banget sih kalau kesana sendirian. Tapi kalau pulang sekarang juga percuma. Pasti disuruh bawa pulang Ani malam ini juga. Bodo amat lah, ucap Fauzan gusar. Lalu ia berjalan menjauh dari rumahnya sampai ke dekat Pantura. Lalu ia menghentikan taksi untuk pergi ke tempat hiburan. Fauzan terus menerus menghubungi Roy, tetapi Roy tak kunjung mengangkat teleponnya. Hingga pada akhirnya Fauzan memilih untuk pergi ke tempat hiburan malam sendirian. Singkat cerita, Fauzan sudah sampai di tempat di mana ia menghabiskan waktunya setiap hari hanya untuk bersenang-senang. Di sana ia menikmati minuman dan hiburan yang ada. Berbotol-botol sudah dihabiskan oleh Fauzan sendiri sampai ia tak sadarkan diri di tempat. Untung saja pegawai di sana temannya sendiri, jadi ia sudah hafal apa yang harus dilakukan jika Fauzan dalam keadaan seperti itu. Keesokan paginya Fauzan pulang ke rumah. Ia berjalan sempoyongan akibat kebanyakan minum minuman beralkohol semalam. Habis dari mana kamu, hah? Tanya Dira dengan nada tinggi saat anaknya baru tiba di teras depan rumah. Ibu, dari temen kok Bu. Semalam aku kelelahan cari Ani, kesana kemari lemas. Aku juga cuma makan dikit tadi malam. Jadinya aku pingsan, terus kebetulan ada temanku lewat. Terus aku dirawat di rumahnya, Bu. Maafin aku, Bu, aku belum bisa bawa Ani pulang, jawab Fauzan dengan berbohong. Ini Bu, pisang coklatnya. Tapi buah alpukatnya lagi kosong, Bu. Jadi aku cuma beli buah durian, ucap Ani yang baru saja pulang dari pasar, menenteng tas belanjanya sambil berjalan mendekat ke arah Dira. Iya gak apa-apa Koni, makasih ya udah bantuin beliin buat ibu, sahut Dira sambil tersenyum hangat ke arah Ani. Loh, Ani, bukannya kamu semalam pergi? Tanya Fauzan terheran karena melihat istrinya di depan matanya langsung. Mas Fauzan, sahut Ani. Kapan pulangnya kamu? Bukannya kamu semalam pergi dari rumah ini? Tanya Fauzan. Loh, siapa yang pergi mas? Aku di sini doang kok, di rumah aja dari semalam, jawab Ani dengan santainya. Fauzan tampak terbengong melihat kehadiran istrinya yang sudah sampai di rumah. Oh, jadi ini semua akal-akalan kamu ya, Nik? Ucap Fauzan dengan marah. Akal-akalan gimana sih mas maksudnya? Aku loh gak ngapa-ngapain ya kan Bu, sahut Ani sambil memandang ke arah Dira. Dira pun mengangguk. Kamu gak usah nyalah-nyalin istrimu. Justru kamu yang harusnya jujur ke ibu. Bener kamu semalam habis dari tempat hiburan? Tanya Dira. Gak, ngarang ibu kalau ngomong. Pasti gara-gara terdoktrin omongan Ani kan? Jadinya ibu begini, malah nuduh aku. Ibu udah gak percaya lagi sama aku, jawab Fauzan mengelak pertanyaan dari ibunya. Ibu butuh jawaban jujur dari kamu. Udah jangan nyala-nyalain Ani terus. Urusan ibu tahu dari mana ya itu urusan ibu. Sekarang jawab pertanyaan ibu. Kamu semalam dari tempat hiburan kan? Ucap Dira. Gak Bu. Lagian gak mungkin juga aku kesana dong. Buat apa coba? Sahut Fauzan sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Gak mungkin gimana? Sekarang aja kamu bisa langsung jalan tanpa tongkat penyangga kan? Bicaramu dari tadi juga lancar gak belibet. Dan kamu juga biasanya ucapannya halus, ucap Dira. Mendengar pertanyaan dari mulut ibunya, Fauzan langsung membelalakan matanya. Ia baru tersadar jika kini ibu dan istrinya tahu kebohongannya selama ini. Ia pun merasa tertangkap basah seperti maling. Bu, aku bisa jelasin Bu. Aku sebenarnya udah, ucap Fauzan pun terpotong. Cukup. Sakit hati ibu lihat kamu kayak gini. Sekarang jujur sama ibu, kamu sebenarnya sudah sembuh sejak kapan? Hah? Ucap Dira dengan lantang. Fauzan menundukkan kepalanya. Ia takut melihat raut wajah marah ibunya. Jawab, pekik Dira.
Sebenarnya aku sudah sembuh sejak umur 12 tahun, Bu, jawab Fauzan terbata. Sejak umur 12 tahun sampai sekarang ini umur 27 tahun kamu bohongin ibu? Iya begitu, Zan. Kenapa kamu lakuin ini ya Tuhan? Apa kamu gak kasihan sama ibu sama bapak yang sudah besarin kamu? Kamu minta apa-apa selalu ibu sama bapak usahakan, tapi ternyata Saudira ia menangis terseduh-seduh sampai tak bisa melanjutkan ucapannya. Maaf Bu, aku minta maaf, ucap Fauzan yang mendekat ke arah ibunya sambil berusaha mencium punggung tangannya. Tetapi Dira menepisnya. Dira sudah terlanjur kecewa dengan anaknya itu. Mulai sekarang ibu gak bakal kasih uang sepeser pun sama kamu lagi. Silakan kamu pergi cari uang sendiri. Semua harta milik ibu udah habis untuk kamu. Ibu gak akan peduli lagi walaupun kamu mau tinggal di sini. Dan kamu Ani, kamu istrinya, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Saudira dengan tegas meski ia merasa sedih dan sia-sia, tetapi ia berusaha tegar menghadapi situasi saat ini. Iya Bu, tahu, saut Ani terbata. Ibu mau istirahat dulu. Terserah kalian mau ngapain sekarang, pamit Dira lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Ani dan Fauzan menatap punggung Dira yang semakin menjauh dari pandangannya. Semua gara-gara kamu. Andai aja kamu gak bilang semua sama ibu, pasti aku gak bakalan sengsara kayak gini, bentak Fauzan tepat di depan Ani. Kok aku sih Mas? Ya salah kamu sendiri lah. Ngapain coba kamu bohongin ibu? Malas kerja ya sampai ngelakuin kayak gitu, saut Ani tak mau kalah. Udahlah diem. Beresin barang-barangku sama punyamu juga. Hari ini kita pindah, ucap Fauzan. Ia memberanikan diri mengambil keputusan. Apa? Terus kita mau kemana? Tanya Ani kalang kabut. Ke rumah orang tuamu lah. Mau kemana lagi? Jawab Fauzan. Kamu gak ingat omonganmu sendiri? Aku dipaksa menikah sama kamu itu ya biar aku gak ada di rumah mereka lagi. Dan kalau kita balik ke rumah aku, pasti yang ada kita jadi bahan omongan tetanggaku Mas. Udahlah, kita tetap di sini saja sampai nemu tempat tinggal lagi, ucap Ani. Fauzan menghela nafas berat. Ia juga baru tersadar jika istrinya itu memang diusir secara halus dengan cara menikah dengannya. Udah ya masuk kamar aja lah, jangan di depan sini, takutnya banyak yang kepo masalah kita, ajak Fauzan. Ani mengangguk lalu mereka berjalan masuk ke dalam rumah menuju ke kamar. Di dalam kamar Fauzan berjalan mondar-mandir kebingungan sambil menggenggam ponselnya. Sedangkan Ani, ia duduk di atas ranjang menatap suaminya sedari tadi. Kenapa sih liatin mulu dari tadi? Mending kamu packing aja buat jaga-jaga, biar berguna dikit lah, tegur Fauzan. Aku punya mata ya terserah aku lah mah. Mau liatin kamu apa enggak? Lagian aku selalu berguna kok, gak kayak kamu, saut Ani. Fauzan mau marah pada Ani pun ia mengurungkan niatnya sebab ia sendiri juga sadar jika dirinya selama ini beban dan memang selalu mengandalkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Dengan telaten Ani melepati baju miliknya dan milik suaminya, lalu ia masukkan ke dalam koper. Meski sedang hamil besar, tetapi Ani tak merasa terbebani sebab ia sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Fauzan terus menatap Ani yang masih sibuk melipat baju. Sebenarnya Ani menyadari jika ia ditatap terus oleh suaminya, tetapi ia memilih membiarkannya saja. Tapi lama-kelamaan Ani semakin risih karena ditatap terus-menerus. Kenapa sih Mas? Kayak liatin mulu dari tadi, ada yang salah sama aku? Tanya Ani yang sudah mulai risih ditatap terus-menerus. Gak ada yang salah, jawab Fauzan. Terus kenapa liatin? Tanya Ani. Ya emang kenapa? Karena aku punya mata buat melihat. Terserah aku lah mau lihat apa aja, jawab Fauzan yang menirukan jawaban Ani beberapa menit yang lalu. Ih, nyebelin banget sih, gerutu Ani. Ia mengerucutkan bibirnya karena suaminya malah ikut-ikutan. Fauzan tersenyum-senyum sendiri melihat kekesalan Ani. Namun sedetik kemudian ia tersadar. Apa-apaan sih aku? Masa mau nelan ludah sendiri? Ya kali aku jadi cinta beneran sama dia, batin Fauzan. Ia memejamkan matanya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Diingatannya bayangan Ani terus-menerus berputar-putar. Mas Fauzan, panggil Ani. Tuh kan,
Baru juga dibilangin malah keinget mulu nih di kepala, batin Fauzan. Ia menggelengkan kepalanya sambil memukulnya pelan. Ayo dong, bisa jangan keinget mulu please, batin Fauzan. Ani menatapnya keheranan. Lah, ini orang kenapa sih? Gak biasanya dia begini, batin Ani terheran. Mas Fauzan. Ani memanggilnya dengan nada agak tinggi. Lagi-lagi Fauzan malah semakin kuat memukul kepalanya sampai membuat Ani panik. Weh, cukup hentikan Mas Fauzan. Pekik Ani. Ia mencengkeram pergelangan tangan Fauzan supaya ia menghentikan aksinya. Loh, Ani, panggil Fauzan. Ia terkejut karena Ani ada di depannya. Iya mas, ini aku. Kamu kenapa sih mukul-mukul kepala dari tadi sama geleng-geleng kepala terus? Tanya Ani penasaran. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Kamu udah packingnya? Jawab Fauzan lalu ia bertanya kembali kepada Ani. Udah, dari tadi aku panggil kamu, kamunya malah nggak nyaut-nyaut. Lihat tuh ponsel kamu, dari tadi ada yang nelpon, ucap Ani. Sontak Fauzan langsung mengecek ponselnya yang sebelumnya ia letakkan di atas ranjang. Loh, iya dari tadi ada yang nelpon. Bentar ya, aku angkat telepon dulu, ucap Fauzan. Loh, kenapa ya? Aku rasa sekarang Mas Fauzan udah agak beda dari tadinya. Aneh banget, batin Ani sambil memperhatikan suaminya yang sedang berbicara di telepon. Apa dia udah berubah kali ya? Batin Ani menerka-nerka. Nanti jam 7 malam kita pindah dari sini. Udah beresin semuanya kan? Barang-barangmu, barang-barangku. Pastiin gak ada yang ketinggalan. Berkas-berkas pentingnya juga dibawa, jangan lupa, ucap Fauzan. Pindah kemana mas? Emangnya kamu udah mikirin ke depannya bakalan gimana? Tanya Ani. Aku udah mikirin semuanya dari tadi. Nanti setelah kita pindah, aku bakal berusaha cari kerjaan buat nutup kebutuhan sehari-hari kita. Apalagi kan ini kamu sebentar lagi mau melahirkan kan? Pastinya butuh banyak biaya ya kan? Jawab Fauzan. Ani tersenyum hangat ke arah suaminya. Iya mas, aku seneng kamu udah mulai berubah dan mau berusaha cari kerja. Makasih ya mas, saut Ani. Ya mau gimana lagi? Mungkin kita memang sudah ditakdirkan hidup menua bersama. Jadi ya, aku mencoba untuk menerima semua ini. Ditambah ada masalah juga dengan ibu. Aku bakalan nebus semua kesalahanku mulai sekarang. Nanti aku mau coba ngobrol sama ibu dulu sebelum kita benar-benar pergi dari sini. Maafin aku ya Ani, ucap Fauzan. Ia sampai tak kuasa menahan air matanya. Ani juga sama dengannya. Bahkan air mata Ani sudah mengucur dengan derasnya. Ani mengangguk-angguk lalu ia tersenyum dan memeluk suaminya. Fauzan memang sudah sadar akan semua kesalahan dirinya, dan mungkin sudah takdirnya ia menikah dengan Ani yang dihamili lelaki lain. Entah itu semua teguran dari perbuatannya atau bukan, tetapi ia sekarang benar-benar mau berubah demi dirinya dan keluarga kecilnya. Dari dulu ia berbohong kepada orang tuanya sebab ia masih belum bisa menerima keadaan dirinya sendiri yang bisa terbilang cacat. Meski sudah sembuh, tapi perasaan tak percaya diri masih melekat di dirinya. Sedari kecil ia mendapat banyak sekali makian dari teman sebayanya. Itulah mengapa ia memanfaatkan momennya sebab ia masih belum bisa menerima diri apa adanya. Dan di saat kini usianya sudah matang, ia malah melampiaskan rasa amarah, benci di dunia hiburan malam. Tetapi sekarang Fauzan mau memperbaiki kesalahannya, meski kesalahannya itu terbilang sudah sangat fatal. Setidaknya ia masih ada mau niatan berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan berusaha menerima dirinya sendiri apa adanya. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Setelah selesai makan malam, Ani dan Fauzan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Meski terkesan kejam karena secara tidak langsung mereka mengusir anak kandungnya sendiri, tetapi Dira harus melakukan itu supaya anaknya tersadar akan perbuatannya. Hati-hati di jalan ya, kabarin kalau sudah sampai, ucap Dira. Iya bu, saut Ani dan Fauzan kompak. Setelah berpamitan, keduanya memasuki mobil menuju ke tempat tinggal mereka yang baru. Kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di sebuah kosan yang ada di kota. Fauzan sengaja memilih untuk tinggal di kosan karena tak ada tempat lain lagi. Kosan itu lumayan luas dan juga sangat bersih. Ya cukuplah untuk mereka tinggali sementara. Kita tinggal di sini mas,
Tanya Ani ketika sudah sampai di depan kosan. Iya, sementara kita tinggal di sini aja dulu, sambil nunggu aku dapat uang, biar bisa pindah tempat yang lebih layak lagi, jawab Fauzan. Oh, ya udah nggak apa-apa kok, ucap Ani. Ya udah yuk masuk, ajak Fauzan. Mereka berdua langsung beristirahat karena kelelahan di perjalanan. Mereka berniat untuk membereskan barang-barang esok pagi. Keesokan paginya, Ani bangun lebih awal dari suaminya. Ia membersihkan kosan itu terlebih dahulu, lalu barulah ia mengemasi barang-barang bawaannya. Aku jadi kangen sama ibu bapak, abang. Kira-kira mereka lagi ngapain ya di rumah? Gumam Ani yang tiba-tiba teringat dengan keluarganya. Ani mengurungkan niatnya saat ia menelpon kakaknya. Sudah beberapa kali ia menelpon tetapi tak ada balasan apapun. Ia merasa benar-benar dibuang oleh keluarganya. Ani, kamu nangis? Tanya Fauzan yang terbangun karena mendengar rintihan tangis istrinya. Mas udah bangun? Enggak kok, aku gak nangis, jawab Ani. Ia menyeka air matanya sebelum menoleh ke suaminya. Sini, pinta Fauzan. Ani berjalan mendekat ke arah suaminya, lalu ia duduk di samping Fauzan. Kamu kenapa? Apa semua ini gara-gara aku makanya kamu nangis? Tanya Fauzan. Enggak kok mas, bukan salah kamu, jawab Ani. Terus kenapa kamu nangis? Coba bilang sama aku, jangan dipendam sendiri, pinta Fauzan. Ia membelai lembut pipi Ani. Ani tak bisa menahan air matanya lagi. Ia langsung memeluk Fauzan lalu menangis terseduh-seduh. Akhirnya setelah sekian lama ia memendam perasaannya sendiri. Kini ia bisa berbagi perasaannya pada suaminya. Fauzan mencoba menenangkan Ani. Ia ikut merasakan sesak mendengar tangisan istrinya yang begitu pilu. Menangislah sepuas kamu. Kalau dengan cara seperti ini bisa membuatmu tenang, ucap Fauzan. Entah sudah berapa lama Ani menangis di pelukan Fauzan. Akhirnya Ani merasa lega sekarang setelah meluapkan semua perasaannya. Sudah lebih baik sekarang? Tanya Fauzan menatap wajah sendu istrinya. Ani pun mengangguk pelan. Makasih ya mas, udah bersedia jadi sandaran buatku, ucap Ani. Iya sama-sama nih, saut Fauzan. Singkatnya 1 bulan telah berlalu. Ani dan Fauzan semakin harmonis dalam rumah tangga. Keduanya sudah bisa saling menerima dan memaafkan satu sama lain. Fauzan juga sudah mendapatkan pekerjaan meski ia hanya menjadi tukang kebun di salah satu rumah megah yang jaraknya dekat dengan kosan. Akhir-akhir ini Ani sering merasa sakit di perutnya, tetapi ia tak tahu kenapa rasanya mulas terus-menerus. Aduh, perutku sakit lagi, rintik Ani sambil memegang perutnya. Apa aku mau lahiran ya? Batin Ani menerka-nerka. Tubuh Ani terasa semakin lemas menahan sakit. Ia hanya bisa berbaring pasrah sambil menunggu suaminya pulang. Udah jam 5 kok mas belum pulang juga ya, ucap Ani khawatir karena biasanya suaminya selalu pulang tepat waktu. Aduh, sakit lagi, haus, rintik Ani. Mau tak mau Ani terpaksa berusaha untuk berdiri mengambil air minum sendiri. Ia berjalan sambil berpegangan benda-benda yang ada. Segelas air mineral ia teguk hingga tandas. Ani pun berjalan pelan untuk kembali ke tempat tidur. Tetapi naasnya, saat ia baru berjalan selangkah, air ketubannya pun pecah. Sedangkan di sisi lain, alhamdulillah, ada sedikit rezeki hari ini. Beli roti bakar kesukaan Ani dulu deh sebelum pulang, batin Fauzan setelah ia selesai dengan pekerjaannya. Hari ini bosnya baru saja pulang dari luar negeri dan membawa banyak oleh-oleh. Selama Fauzan kerja di sana, ia bekerja dengan baik meski ia hanya tukang kebun saja. Bosnya memberinya beberapa makanan dan ia juga mendapat amplop yang berisi uang. Dengan senang hati Fauzan menerima semua pemberian itu. Setelah selesai membeli roti bakar, Fauzan langsung bergegas pulang karena ia yakin pasti itu istrinya sudah menunggunya dari tadi. Niat hati ia pulang membawa banyak makanan sebagai hadiah buat Ani, tetapi malah akhirnya ia yang dikasih hadiah. Tok tok tok. Ani, mas pulang, ucap Fauzan saat ia sudah sampai di depan kosan. Mas, tolong aku sakit, rintik Ani dengan sisa tenaga yang ia punya. Samar-samar Fauzan mendengar suara kesakitan dari dalam kosan. Ani, kamu di dalam kah? Buka pintunya Ani, tanya Fauzan memastikan sambil ia berusaha membuka pintu. Sialnya pintu itu terkunci dari dalam. Mas, tolong, rintik Ani. Aduh, terkunci lagi, gak ada cara lain, gumam Fauzan yang mulai panik. Tahan sebentar Ani, batin Fauzan.
Dengan seluruh tenaga yang ia punya, ia akhirnya berhasil mendobrak pintu itu. Betapa terkejutnya ia saat pintu itu berhasil dibuka. Istrinya terbaring lemah di lantai, baju yang dikenakannya pun sampai basah akibat air ketuban yang pecah itu. Fauzan langsung memanggil ambulan untuk membawa istrinya ke rumah sakit. "Dan sebentar ya, ambulannya sebentar lagi sampai," ucap Fauzan. Fauzan menopang kepala Ani di pahanya. Jujur saja ia sebenarnya bingung, sebab baru pertama kali ia ada di posisi seperti ini. Fauzan menggenggam erat tangan Ani, ia takut jika terjadi sesuatu kepada istrinya. Akhirnya tak lama kemudian, suara siren ambulan terdengar begitu nyaring, tanda jika ambulannya sudah dekat dari kosannya. Ani segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung. Sesampainya di rumah sakit, Fauzan disuruh untuk mengurus pendaftaran terlebih dahulu. Ia sampai keringat dingin menunggu istrinya di depan ruang bersalin. "Maaf Pak, istri Anda tidak bisa melahirkan secara normal. Agar ibu dan bayinya selamat maka harus dilakukan operasi," ucap salah satu perawat yang tiba-tiba menghampiri Fauzan. "Lakukan saja yang terbaik untuk istri saya, Sus," saut Fauzan. "Baik Pak," ucap perawat itu lalu kembali masuk ke dalam ruangan. Fauzan terus berdoa supaya istri dan anaknya itu selamat. Meski itu bukan anak kandungnya, ia sudah berjanji akan merawat dan mendidiknya sepenuh hati dengan penuh kasih sayang. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, Anik sudah bisa dipindahkan ke ruang inap. Fauzan pun akhirnya bisa bernafas lega karena istrinya itu selamat. Setelah sampai di ruang inap, Fauzan mendekat ke ranjang bayinya yang ada di samping berangkar tempat Ani berbaring lemah. Fauzan menatapnya dengan tatapan kebingungan karena tubuh bayinya aneh. "Maaf Sus, mau tanya, ini anak saya kenapa ya? Kok kayak kelainan gitu?" tanya Fauzan kepada perawat yang baru saja mengganti infus Ani. "Mari Pak, kita bicarakan di luar biar istri Bapak bisa beristirahat dulu," ajak perawat itu. Fauzan berjalan mengekor di belakang perawatnya menuju ke ruang khusus. "Sebelumnya mohon maaf ya Pak, kalau kabar ini membuat Bapak sakit hati mendengarnya," ucap perawat sebelum menjelaskannya. "Iya Sus, gak apa-apa, jelasin aja," saut Fauzan. "Anak Bapak mengalami kelainan karena pengaruh obat-obatan yang diminum menyalahi takaran dosisnya, dan juga pola makannya yang tidak sehat. Kemungkinan untuk bisa bertahan hidup juga hanya 5% saja," ucap perawat itu dengan pelan. "Apa?" pekik Fauzan terkejut. Gak mungkin Sus. Istri saya gak minum obat-obatan dan gak makan yang aneh-aneh Sus. Pasti ini ada yang salah," ucap Fauzan. "Maaf Pak, kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses bersalin untuk meminimalisir kejadian hal yang tidak diinginkan," saut perawat. "Aduh!" Ani berteriak. Ia terkejut melihat bayinya yang sudah tidak mengembuskan nafas dan kelainan. Fauzan dan perawat itu pun langsung menuju ke kamar Ani. Sesampainya di ruangan, Ani pun pingsan sedangkan bayinya sudah meninggal dunia. Padahal baru 30 menit ia lahir ke dunia. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap perawat itu saat mengecek denyut nadinya. Rasanya begitu pilu berada di posisi seperti ini. Harusnya ia bahagia anaknya lahir dan istrinya selamat, tetapi kenyataannya seperti itu. Ia sampai tak bisa berkata-kata lagi. Ia tertunduk lemah dengan berusaha menerima kenyataan pahit seperti ini. Sekarang keinginannya hanya satu. Ia hanya ingin istrinya cepat pulih agar bisa pulang ke rumah, dan ia ingin membahagiakan istrinya baik secara fisik maupun batin. Kurang lebih sudah ada 3 hari Ani berada di rumah sakit. Kini ia sudah bertenaga seperti sebelumnya, dan Fauzan pun diminta untuk mengurus biaya administrasi terlebih dahulu sebelum pulang, sedangkan Ani, ia hanya menunggu di ruangan. "Kok lama ya Mas Fauzan?" batin Ani. "Totalnya 12 juta Pak, silakan bisa dibayar secara tunai maupun KRIS," ucap kasir administrasi. "Apa? Gak salah itu totalnya begitu banyaknya Pak?" pekik Fauzan terkejut mendengar biaya yang disebutkan. "Benar Pak, tidak ada yang salah dalam perhitungannya," jawabnya. "Mahal banget. Dapat uang dari mana aku kalau begitu? Baru juga kerja 1 bulan lebih. Gaji 1 bulan aja dikasih bonus. Ini juga dapat 3,5 juta. Aduh gimana ya?" batin Fauzan kebingungan. Gini aja Kak, gimana kalau bayarnya saya cicil dulu? Saya cuma ada 1 juta doang. Nanti sisanya saya langsung transfer semuanya. Bisa kan Kak? Soalnya saya baru kerja 1 bulan Kak, jadi belum ada uang," ucap Fauzan dengan raut wajah memelas. Pegawai itu tampak berpikir sebentar sambil melihat ke arah temannya mencari jawaban bahan pertimbangannya. "Baiklah, tetapi bayinya tidak bisa dibawa pulang sebelum pembayarannya lunas ya Pak," sautnya. "Loh,
Nggak bisa gitu dong, ucap Fauzan tak terima. Maaf pak, itu sudah termasuk bentuk keringanan dari kita, sautnya. Ya sudahlah, cepatnya akan saya lunasin. Tolong jangan diapa-apakan ya. Saya hanya ingin mengebumikannya dengan layak, ucap Fauzan, lalu ia segera membayarnya lewat scan. Fauzan kembali ke ruang inap istrinya dengan cara penyesalan karena tak bisa membawa pulang anaknya. Kenapa mas kok murung gitu? Tanya Ani seketika ketika suaminya sudah sampai di ruangan. Maafin mas nih, mas gak bisa bawa anak kita. Mas belum mampu bayar administrasinya. Kamu tahu sendiri kan nih, kalau mas baru kerja 1 bulan yang lalu, jawab Fauzan yang sampai menangis saat menyampaikan. Udah gak apa-apa mas, yang penting kita sehat dan panjang umur. Nanti juga pasti ada rezeki lebih buat bawa pulang anak kita ya, saat Ani menenangkan suaminya. Fauzan pun mengangguk. Akhirnya mereka berdua bisa pulang ke kosan lagi dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Meski mereka merasa kehilangan, tetapi keduanya saling menghibur satu sama lain. Tanpa sepengetahuan Ani, Fauzan diam-diam meminjam uang kepada bosnya untuk menebus kekurangan administrasi persalinan. 2 minggu kemudian, sayang, lihat, alhamdulillah mas ada rezeki. Ayo kita ke rumah sakit, ucap Fauzan dengan gembira karena berhasil mendapat uang dari bosnya. Untung saja bosnya baik hati. Ia hanya memberi Fauzan tantangan. Jika Fauzan berhasil melakukan tantangan itu, maka dia akan mendapatkan uang sebanyak yang ia butuhkan. Tetapi bosnya itu juga memberinya uang lebih untuk kebutuhannya sehari-hari. Alhamdulillah mas, tapi mas dapat uang dari mana sebanyak ini? Tanya Ani bingung. Mas dikasih tantangan sama pak bos, dan sebagai hadiahnya mas dapetin uang ini, jawab Fauzan dengan bangganya. Syukurlah mas punya bos baik seperti itu. Ayo kita ke sana. Aku siap-siap dulu ya mas, saut Ani. Setelah keduanya selesai bersiap-siap, mereka langsung ke rumah sakit. Sus, kita mau bayar sisa biaya persalinan yang kemarin 2 minggu lalu kita kesini, ucap Fauzan. Raut wajah pegawai administrasi itu mulai panik. Yang mana ya kak? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Yang itu loh atas nama Ani, yang kemarin bayinya meninggal di sini, jawab Fauzan dengan sabar. Oh, gak usah bayar kak, gak usah. Tidak apa-apa, bawa pulang aja uangnya, sautnya. Fauzan menatapnya penuh selidik. Aneh, kayak ada yang gak beres nih, batin Fauzan. Wah, terima kasih. Baik sekali ya pergi ke rumah sakit ini. Ya udah, mana bayinya? Tanya Fauzan. Sebentar ya kak, saut pegawai itu. Gimana ini pak, orangnya nagih bayinya ke sini? Tanya pegawai itu di seberang telepon. Ia menelpon atasannya diam-diam. Bilang aja udah dikebumikan di sini dengan layak, sautnya. Gak bakalan percaya pak, kemarin dia bilang kalau mau bawa jasad bayinya pulang, dan sekarang ini mereka kesini lagi buat nagih bayinya, ucap pegawai itu dengan panik. Ya udah serahin aja, lagian juga udah cacat sama mati kok. Mau buat apa lagi coba, sautnya. Tapi kan udah kita bekuin di freezer pak, organ dalamnya juga udah kita jual sama beberapa bagian tubuh lainnya, ucap pegawainya. Apa? Maksudnya apa-apaan ini? Hah? Bentak Fauzan marah. Tanpa sepengetahuan pegawai itu, Fauzan dari tadi diam-diam mendengarkan obrolan telepon keduanya. Bentar pak, kita bisa jelasin, ucap pegawainya. Mata Ani berkaca-kaca menantangis. Ia sampai menutup mulutnya yang menganga lebar sebab ia syok dan tak percaya dengan kenyataan ini. Mentang-mentang kita baru mau lunasin, kalian malah seenaknya sendiri naruh bayi kita di freezer. Apa kalian gak punya hati? Gimana perasaan kalian kalau bayi yang ada di freezer itu anak kalian? Gimana perasaan kalian? Dasar iblis berwujud manusia, kalian gak pantas hidup, maki Fauzan dengan lantang sampai pengunjung di rumah sakit itu mendengar semuanya. Fauzan menghancurkan barang-barang yang ada di meja kasir itu seperti kalender custom, tempat ballpoint, berkas pendaftaran dan lainnya. Tak ada yang berani menghentikan Fauzan. Mereka yang melihat pun ikut merasakan sakit hati. Cukup kak, cukup. Kami minta maaf atas kesalahan yang terjadi. Maaf, kami akan memberikan kompensasi yang setimpal. Sudah kak, cukup. Saya mohon tolong hentikan, ucap pegawai itu sambil berlutut di hadapan Fauzan. Fauzan tak menghiraukannya. Ia masih merasa tak terima. Meski itu bukan anak kandungnya, tetapi ia merasa sakit hati mendengarnya. Sudah mas, sudah hentikan. Lebih baik kita pulang saja, yuk, ucap Ani yang akhirnya memberanikan diri untuk menghentikan suaminya. Jika kalian bekerja sepenuhnya, memakai hati, saya yakin kurang dari waktu 6 bulan pasti rumah sakit ini akan gulung tikar akibat kesalahan fatal yang kalian lakukan ini. Sebagai bentuk permintaan maaf, saya menerima kompensasi itu tetapi senilai 12 miliar. Saya nggak peduli jika itu menurut kalian jumlahnya terlalu besar. Dan asal kalian tahu,
Nyawa tak bisa digantikan dengan uang, tapi kalianlah yang membuat saya menjadi seperti ini, ucap Fauzan sambil menahan emosinya yang masih meluap-luap. Tapi Pak, apa tidak bisa dikurangi lagi jumlahnya? Tawar pegawai itu. Bisa, asal kembalikan bayi kita dalam keadaan utuh seperti semula. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Saut Fauzan. Setelah mengatakan itu, Ani dan Fauzan pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Dari mulai perjalanan pulang sampai di rumah, Fauzan hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Ani sampai bingung dibuatnya. Mas, panggil Ani. Mas mau tanya sama kamu. Tapi tolong kamu jawab jujur, ucap Fauzan. Iya mas, tanya aja, aku bakalan jawab jujur, saut Ani terbata. Apa benar kamu minum obat-obatan sampai overdosis? Dan pola makan kamu juga sembarangan? Tanya Fauzan. Ani terdiam ya, takut jika mengatakan yang sebenarnya. Jawab, pakik Fauzan membuat Ani terkejut. Iya mas, jawab Ani. Kenapa? Kenapa kamu bisa lakuin itu? Sejak kapan kamu melakukannya? Tanya Fauzan. Sejak pertama kali aku tahu kalau aku hamil mas, aku gak bisa nerima anak ini. Aku dihamilin sama cowok yang aku tolak. Lalu dia pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab pada aku. Sebelum keluarga aku tahu, aku juga sempat depresi. Aku bertahan hidup dengan memakan dan meminum hasil mongo di tempat sampah. Lalu beberapa bulan kemudian keluargaku menemuiku di pinggir jalan. Aku tak bisa menghindar. Kakakku membawa pergi berobat terus setelah aku sembuh. Aku disuruh cepat pulang oleh ayahku. Dan ternyata aku dipaksa menikah denganmu. Sebetulnya aku tak mau menerima pernikahan ini meski sebelumnya kamu cacat. Tapi di lubuk hatimu pasti tak mau menikah dengan orang yang gak kamu cintai. Dan dia sedang hamil anak orang lain dari hasil hubungan terlarang. Aku terus dipaksa orang tuaku. Dan sejak saat mereka tahu aku hamil, aku seperti tak dianggap di rumah. Mereka menjauhiku. Mereka membuangku dengan cara menikahkannya denganmu mas. Saat sudah menikah denganmu, aku juga masih mengonsumsi obat-obatan apapun dengan harapan agar anak ini gugur dalam kandungan, supaya tak mempermalukan kamu dan keluarga kamu. Maaf mas, aku tak jujur dari awal, ucap Ani menjelaskan panjang lebar. Ia menundukkan kepalanya sampai tak terasa air matanya mengalir begitu deras. Fauzan pun sama dengannya. Ia baru tahu jika yang dialami istrinya itu begitu berat, tetapi ia salut dengannya karena ia berhasil bertahan sampai di titik ini. Fauzan mendekat istrinya dengan erat. Ia membiarkan istrinya itu menangis supaya lega. Makasih ya, udah bertahan sampai saat ini. Kamu wanita kuat. Kamu wanita hebat. Aku bangga padamu. Maafkan kesalahanku Yani. Aku berjanji mulai sekarang akan merawat dan menyayangimu sepenuh hati. Aku akan membahagiakanmu nih. Aku ingin kamu hidup bahagia bersamaku. Meski kita tinggal berdua saja. Kita mulai semuanya dari awal ya, ucap Fauzan dengan tulus. Iya mas, makasih ya udah mau menerima aku apa adanya, saut Ani. Iya udah Yani, jangan menangis lagi, nanti cantiknya hilang loh, ucap Fauzan berusaha menghiburnya. Ih, apa sih mas mulai gombal nih, saut Ani malu-malu. Keduanya pun tertawa bersama. Kalau boleh tahu kenapa kamu selama ini bohongi ibu mas, tanya Ani. Ceritanya panjang, ucap Fauzan yang sampai menghela nafas panjang mengingatnya. Tidak apa-apa, cerita saja. Kita harus terbuka mulai sekarang, saut Ani. Sebenarnya mas dulu lahir normal. Cuma pas masih kecil, saat itu keluarga mas masih diuji. Ibu sama bapak bertengkar hebat. Bapak suka main wanita di belakang tanpa sepengetahuan ibu, sampai keuangan mereka benar-benar terkuras habis akibat kelakuan bapak. Lalu ibu marah saat tahu semuanya. Dan entah kenapa saat itu ibu malah berusaha membunuhku. Ia benci melihatku karena aku mirip sama bapak, hingga aku mengalami cacat. Saat mau masuk SD sampai aku lulus SMP, aku selalu dibully habis-habisan. Dan aku memutuskan untuk berhenti sekolah karena aku kena mental. Aku sengaja meminta uang pada ibuku terus-menerus karena diam-diam aku berobat. Ibu gak mau membawaku berobat karena ia takut jika aku seperti bapakku yang mau pergi meninggalkan ibu. Dari kejadian itu, semua harta warisan namanya diganti menjadi nama ibu semua. Dan bapak gak dibolehin bekerja lagi.
Karena takut jika bapak punya banyak uang, bapak akan bermain wanita lagi. Ya kira-kira kayak gitulah ceritanya, ucap Fauzan bercerita panjang lebar. Tetapi pas aku udah di rumahmu kok aku lihat ibu lebih sayang kamu mas, terutama tentang lauk itu. Cuma lauk doang? Tanya Ani yang masih penasaran. Sebenarnya ibu gak sejati itu sama kamu. Dia malah aslinya lebih sayang ke kamu daripada aku. Tapi aku gak mau kalau sampai ibu kasih uang secara cuma-cuma ke kamu, terus aku bicara yang enggak tentang kamu. Makanya ibunya jadi benci sama kamu, jawab Fauzan. Oh gitu, ya udah. Gak apa-apa, kita saling memaafkan aja ya mas. Mulai sekarang aku gak mau kalau kita sampai bertengkar lagi seperti dulu-dulu. Kita ciptakan keluarga cemara ya. Ucap Ani. Iya sayang, nanti lambat laun kita juga pasti akan dikasih momongan lagi. Berdoa, serahkan saja semuanya pada Tuhan, saut Fauzan. Mereka pun berpelukan, kini sudah tak ada lagi yang ditutupi antara keduanya. Semuanya sudah jelas jika kenyataannya seperti itu. 5 tahun kemudian, Ani dan Fauzan diberikan kepercayaan. Ia mempunyai anak kembar laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 3 tahun. Kini keluarga mereka terasa lengkap karena telah dikaruniai anak yang tampan dan cantik. Kehidupannya semakin harmonis. Mereka juga sudah pindah di rumah yang jauh lebih nyaman. Tak hanya itu, uang hasil tabungan dari dia bekerja tempat bosnya, mereka berhasil mempunyai usaha makanan yang sampai saat ini masih viral di berbagai platform media sosial. Alhamdulillah, semuanya berakhir dengan indah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Engkau berikan, batin Ani dengan bahagia. Dan cerita pun selesai. Akhirnya ceritanya cukup. Ceritanya selesai dan ternyata cuma 2 part saja ya, cukup singkat. Ya namanya juga berdasarkan kisah nyata, pasti alurnya itu agak banyak yang disembunyikan dan banyak yang disembunyikan, namanya juga terinspirasi dari kisah nyata. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dari Mas Naro, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.